Assalamualaikum, salam rahayu, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang berkaitan dengan Perang Bali. Tapi sebelum Perang Bali ada sebuah kejadian di Sumatera. Untuk itulah kami memberikan judul 2 Medan, 1 Misi, Aditya Warman, Lada di Sumatera dan Perang di Bali. Jadi kalau Anda bisa menonton video kami di part 5455 bagaimana dulu Aditya Warman dalam Perang Bali itu membawa pasukan dari Sumatera dan juga Sunda. Nah, kisah itu dimulai di Sumatera di tahun 1339. Jadi ada hal yang tidak pernah diceritakan dalam sejarah ini di Jawa. Namun ini tercatat di dalam catatan-catatan sejarawan dan juga dari Belanda di Sumatera. Oke teman-teman, kita mulai saja. Tahun 1339 menurut Tuanku Rau karya M.O.P. Parlindungan dan juga dalam buku Profesor Dr. Slamet Nurjana, runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, mengatakan bahwa pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman menyerbu wilayah Kuntu Kampar, daerah strategis di perbatasan Riau dan Sumatera Barat. Tujuannya jelas, menguasai pusat perdagangan lada dan jalur rempah yang sangat vital. Oke, teman-teman juga bisa menceritakan bahwa jalur rempah ini dulu sudah dikuasai oleh Kerajaan Singhosari. Anda bisa membaca di episode 105 tentang kenapa dulu Majapahit dan Singhosari berambisi menaklukkan Sumatera. Namun, kawasan ini sempat direbut oleh sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, waktu Kerajaan Singhosari hancur dalam pemberontakan Jaya Katuang. Nah, sesudah berdirinya Majapahit direbut kembali. Itulah tugas dari Aditya Warman dalam kejadian ini. Oke, kita lanjut. Dalam catatan Residen Belanda Portman disebutkan bahwa aksi militer ini adalah bagian dari strategi besar Majapahit untuk menguasai ekonomi Sumatera dan membendung pengaruh Islam yang mulai berkembang di ujung barat pulau itu. Sekali lagi Anda bisa membaca di part 105 untuk penjelasan di episode tentang perkembangan pengaruh Islam yang ditakuti oleh kerajaan Majapahit di zaman itu. 4 tahun kemudian pada tahun 1343, Aditya Warman muncul kembali di medan yang berbeda, di Bali, Perang Bali. Kali ini membantu Gajah Mada dan Majapahit menggempur kerajaan-kerajaan lokal dalam ekspedisi besar yang dikenal sebagai Perang Bali. Anda bisa membaca kisah kami di part 54 dan 55 ya tentang Perang Bali dan bagaimana Aditya Warman bawa pasukan dari Sumatera dan Sunda. Lanjut. Kedua peristiwa ini tampaknya berdiri sendiri, namun sesungguhnya mereka adalah bagian dari satu misi besar Imperium Majapahit. Mengamankan jalur rempah dan pusat-pusat kekayaan di barat Sumatera sekaligus memperluas legitimasi kekuasaan ke timur, Bali dan sekitarnya. Aditya Warman memainkan peran sentral dalam dua arah geopolitik ini sebagai panglima ekspansi ekonomi dan pengaruh di barat dan sebagai penjaga dan eksekutor ambisi militer Majapahit di timur. 2 Medan, 1 misi, mengukuhkan Majapahit sebagai kekuatan maritim dan daratan terbesar di Nusantara. Namun, dari sinilah juga lahir benih konflik internal. Karena setelah Perang Bali, Aditya Warman justru pulang ke Minangkabau dan tak lama kemudian pecahlah Perang Bubat pada tahun 1357, 10 tahun sesudah Aditya Warman berangkat ke Minangkabau. Apakah kepergian Aditya Warman menandai renggangnya hubungan elit Majapahit? Apakah kejayaan militer itu menyisakan krisis diplomasi? Inilah mozaik sejarah yang layak kita buka kembali. Kalimat "inilah mozaik sejarah yang layak kita buka kembali" mengandung makna simbolik dan reflektif. Berikut arti penjelasannya. Makna kalimat mozaik sejarah: kepingan-kepingan kecil peristiwa masa lalu, baik yang terang maupun yang terlupakan, yang jika dirangkai kembali bisa membentuk gambaran utuh tentang perjalanan bangsa. Layak kita buka kembali menunjukkan bahwa sejarah tersebut penting,
relevan dan pantas untuk dikaji ulang agar menjadi pelajaran atau inspirasi bagi kita masa kini dan masa depan. Kalimat ini mengajak kita untuk tidak melupakan sejarah, terutama bagian-bagian yang sering tersembunyi, terabaikan atau sengaja dikubur. Sejarah bukan hanya milik pemenang, tapi juga milik mereka yang terkorbankan, dilupakan, dan dikaburkan. Dengan membuka kembali mozaik ini, kita menyusun kembali identitas kita sebagai bangsa, menemukan kembali tokoh dan kisah yang memberi makna lebih dalam perjuangan kita, membangun masa depan dengan kesadaran akan akar dan nilai leluhur. Inilah mozaik sejarah yang layak kita buka kembali. Bukan sekedar mengenang masa lalu, tapi menyatukan kepingan kebenaran yang tercecer agar terang masa depan bisa berpijak pada cahaya leluhur yang tak pernah padam. Sebab sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang ditinggalkan. Dari Kutu Kampar hingga Bali, dari Lada Sumatera hingga perang dan diplomasi. Jejak Aditya Warman adalah pesan bagi kita bahwa kekuasaan tanpa keseimbangan bisa menanam konflik dan kejayaan tanpa kearifan bisa menabur perpecahan. Kini saatnya kita menoleh ke belakang. Bukan untuk terjebak, tapi untuk melangkah dengan kesadaran bahwa masa lalu adalah cermin dan masa depan adalah pilihan. Kalimat ini memiliki makna reflektif dan filosofi yang dalam. Mari kita uraikan bagian per bagian untuk menjelaskan artinya. Kini saatnya kita menoleh ke belakang, bukan untuk terjebak. Maknanya, menoleh ke belakang melihat kembali sejarah, masa lalu, jejak lama, bukan untuk terjebak. Artinya kita tidak boleh larut atau terjebak nostalgia, dendam, atau trauma sejarah. Inti makna, melihat sejarah bukan untuk hidup di masa lalu, tapi untuk memahami konteks dan mengambil pelajaran. Tapi untuk melangkah dengan kesadaran. Maknanya, setelah memahami masa lalu, kita melangkah ke depan dengan kesadaran penuh, tahu dari mana kita berasal dan kemana kita hendak pergi. Kesadaran ini menciptakan arah, bukan sekedar berjalan tanpa tujuan. Inti makna, sejarah memberi kita fondasi moral dan intelektual untuk memilih jalan yang benar. Bahwa masa lalu adalah cermin, maknanya masa lalu seperti cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Di dalamnya kita bisa melihat kesalahan, keberanian, kebijaksanaan, dan luka yang membentuk identitas kita sekarang. Inti makna, dengan bercermin pada sejarah kita mengenali jati diri dan nilai-nilai yang kita warisi. Dan masa depan adalah pilihan, maknanya masa depan belum terjadi, ia tergantung pada keputusan kita hari ini. Dengan memahami masa lalu, kita bisa melihat masa depan yang lebih baik, tidak mengulang kesalahan yang sama. Inti makna, sejarah bukan takdir, tapi bekal untuk menentukan takdir baru. Kalimat ini mengajak kita untuk menjadikan sejarah sebagai alat sadar diri, bukan beban. Kita tidak boleh terperangkap masa lalu, tapi harus menggunakannya sebagai kompas moral dan strategi hidup agar kita bisa membangun masa depan yang lebih arif, adil, dan bermakna. Sebagai penutup, kini saatnya kita menoleh ke belakang bukan untuk terjebak, tapi untuk melangkah dengan kesadaran bahwa masa lalu adalah cermin dan masa depan adalah pilihan. Dari Sumatera ke Bali, dari jalur Lada ke medan perang, jejak Aditya Warman bukan sekedar strategi kekuasaan, melainkan isyarat tentang bagaimana sejarah Nusantara selalu ditenun oleh ambisi, diplomasi, dan pengorbanan. Inilah mozaik sejarah yang layak kita buka kembali, bukan untuk mengulang luka, tapi agar kita mampu berjalan di masa kini dengan mata terbuka dan akar yang menguatkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti episode berikutnya. Terima kasih.